Kita sudah memuji nama Tuhan dan saudara dan saya merindukan untuk cemerlang sebagai Mas Murni. Tetapi kita kerap kali tidak menyadari saudara, apa yang saudara dan saya suka, itu pasti Tuhan suka enggak? Belum tentu toh. Sebaliknya, apa yang Tuhan suka, saudara suka enggak? Hah? Belum tentu. Loh, katanya tadi mau menyenangkan hatinya Tuhan. Loh, kalau menyenangkan hatinya Tuhan, harusnya kalau yang Tuhan suka, harusnya kamu, harusnya gitu toh. Betul toh? Nah, kok kamu bilang belum tentu? Loh, itu berarti kan kamu nyanyi lagi nyanyi bener apa enggak? Loh, kalau nyanyi bener itu ya konsekuen. Saudara dan saya mau menyenangkan hatinya Tuhan, betul? Jadi yang Tuhan suka harusnya kamu suka. Lah itu konsekuen. Tapi kalau Tuhan suka kamu belum tentu. Loh, lah itu tidak nyenengi. Mau nyeneng ke awakmu dewek itu namanya. Nah, kita belajar apa yang Tuhan suka. Sebab ternyata sampai sekarang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kita ini hanya membangun bangunan yang kita akan tempati itu bukan emas, tetapi ternyata kayu dan jerami. Karena kita tidak menyadari bahwa apa yang kita suka itu ternyata belum tentu Tuhan suka. Tetapi yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, itu saudara dan saya lakukan. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yang pertama kita lihat Yohanes pasal 6, mulai ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Nah, saudara, ternyata apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini menjadi kenyataan di dalam hidup kekristenan kita.
Kita ini terus terang ikut Tuhan Yesus karena kita cinta Tuhan atau karena kita butuh Tuhan? Ayo jujur saja. Saudara yang sekarang ini menjadi pengikut Yesus sampai sekarang maksud saya, karena saudara itu butuh dia atau cinta dia? Ayo. Ada yang bilang cinta, ada yang bilang butuh, ada yang bilang dua-dua. Nah, saudara, kalau saudara itu cinta seseorang, yang di pikiran saudara itu mau menyenangkan orang itu enggak? Jelas toh? Mau menyenangkan orang itu toh? Nah, bagaimana menyenangkan orang itu? Berarti memperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang disukai, apa yang disenangi, betul? Nah, ya toh? Itu kalau cinta toh? Tapi kalau butuh, yang kamu pikirkan orang itu atau kamu sendiri? Diri sendiri. Nah, sekarang saya tanya, kamu ikut Yesus sekarang ini cinta atau butuh? Ya oke lah, dua-dua mestine. Cuma banyak mana? Nah, wes gitu wae. Banyak mana? Banyak butuh itu. Kenapa? Kamu banyak mikirkan keperluannya Yesus, senangnya Yesus, atau keperluanmu? Nah, sekarang kelihatan toh bahwa kamu butuh lah, bukan cinta loh. Ya cinta Pak 10%. Tapi butuhnya 90. Nah, saudara, kira-kira kalau saudara kayak Yesus, saudara menginjil, saudara membuat mujizat, saudara memberkati roti, terus kemudian rotinya itu dimakan orang banyak, terus kemudian banyak orang yang ikut saudara, ribuan, ini yang ikut Tuhan Yesus ribuan. Kamu seneng enggak? Jujur, seneng enggak? Seneng. Ya toh, kamu seneng toh? Kamu seneng toh? Ternyata Tuhan Yesus seneng enggak? Loh, kamu tadi baca enggak? Tuhan Yesus seneng enggak? Enggak. Karena Tuhan Yesus ngomong gini, kamu ini sebetulnya cari aku bukan karena kamu ini melihat tanda, tetapi karena kamu makan roti dan sampai. Sebabnya apa saudara? Tuhan Yesus tuh tahu orang ini cari Yesus. Yesus itu perkataannya dapat menghibur, dapat menguatkan. Setelah itu dia tidak usah kerja. Kalau waktu makan dikasih makan. Jadi enak enggak ikut Yesus? Enak. Makanya kamu ikut. Makanya banyak orang Kristen tidak mau berjuang, tidak mau usaha, ikut Yesus. Enak. Kenapa? Dijamin segala-galanya. Lalu apa? Berkelimpahan. Sehingga ternyata orang Kristen jadi pemalas. Jadi batu sandungan. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan apa yang Tuhan itu suka. Yang Tuhan suka, saudara dan saya bekerja untuk makanan yang sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan mengatakan apa yang kamu lakukan, kerjakan pekerjaan
yang sampai kepada hidup yang kekal. Berarti pekerjaanmu itu tidak terbakar. Ya toh? Dan saudara perhatikan, kita nanti sampai ke surga, kita punya rumah enggak? Hah? Punya rumah toh? Punya. Tapi rumahnya itu semua bahannya dikumpulkan, dilaksanakan pembangunan itu selama saudara di sini atau nanti kalau sudah saudara pulang? Nah, perhatikan. Rumahmu di surga itu dibangun sementara saudara di sini. Berarti kalau nanti kamu sudah mati, pembangunannya berhenti tidak? Berhenti. Perhatikan. Sebab Alkitab berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Perbuatannya di mana? Di dunia. Makanya kalau orang sudah mati, bisa direparasi enggak? Nggak bisa. Makanya kalau saudara berdoa untuk orang mati, bisa ngubah enggak? Nggak bisa. Kenapa? Alkitab sudah berkata, setiap orang dibalas menurut perbuatannya selama di dunia ini. Jadi kalau sudah mati tidak bisa diubah karena sudah dalam dunia kekekalan. Nah, kita perhatikan. Saya tanya saudara, saudara bangun di sana kepengennya pakai apa? Mas toh? Tadi nyanyi kan mas. Pengennya emas, permata, gitu toh? Tapi perhatikan. Yang diartikan pembangunan itu emas, itu apa? Supaya saudara dan saya nanti tahu bahwa sementara ini yang kamu kerjakan, yang kamu kumpulkan, itu emas, jerami, atau kayu, atau permata. Supaya jangan sampai terlambat. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia kerja habis-habisan. Dia kerja giat luar biasa. Dia berdoa banyak, dia bekerja banyak, dia menyampaikan firman banyak, dia melayani banyak. Tetapi balasannya orang-orang itu malah mencemooh dia, menggosipkan dia, malah ngomongin dia, malah mengecewakan dia. Akhirnya hamba Tuhan ini stres, sakit. Lalu di dalam kesakitan itu dia ngomel sama Tuhan. Nah, Tuhan, aku ini kerja setengah mati kayak begini kok balasannya orang kayak gitu. Lalu Tuhan tuh tanya, yang kamu kehendaki yang mana? Orang itu kamu doakan langsung sembuh, lalu orang itu mengucap syukur kepadamu, lihat mujizat, kamu tolong, lalu berterima kasih. Yang mana yang kamu ingin? Ya gitu lah Tuhan, wong aku sudah kerja setengah mati kok tidak ada hasilnya. Tuhan bilang, kalau hasilnya banyak, contohnya lihat di dalam Yohanes 6. Semua orang aku membuat mujizat, semua orang cari aku. Tapi Yesus berkata apa? Mereka mencari hanya karena roti. Itu orang-orang yang ikut Yesus yang karena roti ini, itu hasil itu kayu atau emas? Kayu, Tuhan berkata. Buktinya apa? Orang-orang itu ribuan datang kepada Yesus, lalu mereka berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Betul? Tapi pada waktu Yesus di atas kayu salib, pada waktu Yesus mengangkat salib di tengah jalan, orang yang bilang Hosana, Hosana, orang Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati, Petrus, Yohanes, Yakobus, di mana mereka?
Lari semua tuh. Yang ngangkat salibnya Yesus apa? Simon itu muridnya Yesus apa bukan? Bukan. Saudara tahu? Yang menurunkan Yesus dari atas kayu salib siapa? Yusuf. Yusuf itu terang-terangan muridnya Yesus apa bukan? Bukan. Yang memberi minyak-minyak rempah-rempah muridnya Tuhan pada? Bukan. Nikodemus. Yesus tanya, di mana orang yang sudah menerima mujizat itu? Di mana orang yang berteriak-teriak, Hosana, Hosana? Tuhan berkata, itu semua kayu yang apabila masuk di dalam api pencobaan gugur. Kalau emas masuk dalam api pencobaan tidak gugur, bahkan lebih murni, betul? Nah, sementara ini yang saudara sukai itu ternyata yang kamu angen-angenkan itu emas atau kayu? Kayu. Sekarang ini loh, emas atau kayu? Kayu dah. Sebabnya apa? Kalau kamu berdoa untuk keluarga, hasilnya kok mana? Hasilnya kok malah kebalikan. Loh, kamu kecewa tak? Ayo jujur. Kecewa toh? Lah kalau kecewa itu malah sebetulnya yang kamu doakan itu hasilnya emas atau kayu? Nah, gue bingung sekarang. Kalau kamu berdoa, kamu ngomong, kamu omongin, orang itu langsung nurut seperti pengikut-pengikut Yesus yang ribuan ini, itu kayu. Tapi kalau kamu omongin, kamu berdoa, malah ditolak, itu emas. Yesus ngomong apa? Coba lihat di dalam Matius 5. Saudara itu orang lupa terus kok baca Alkitab. Yang diinget-inget yang enak. Ya jadi saudara enggak kenal Yesus. Matius 5 ayat 11. Ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Loh. Jadi kalau kamu sudah nuruti Tuhan, sudah benar-benar berdoa, lalu dihina, diejek, kamu orang Kristen kok gitu, kamu kok gini, hasilnya seolah-olah tidak ada. Itu sebetulnya kamu harus bersukacita enggak? Tapi kenyataannya kecewa enggak? Jadi ternyata kalau kamu itu malah harusnya nyimpen emas, tapi ternyata jadi kayu. Karena kepengenmu kayu. Kenapa saudara? Karena saudara kepengennya itu hasilnya cepat-cepat kelihatan. Ngerti? Tapi kalau emas itu di surga, di tempat kekal, itu kelihatan ada? Justru itu yang emas. Jadi mulai hari ini, kalau kamu berdoa untuk suamimu, tapi malah hasilnya malah tidak karu-karuan, doain sungguh-sungguh loh. Jangan doa nih, biar bikin tidak karu-karuan Tuhan. Loh, jangan gitu. Kamu berdoa sungguh-sungguh, kamu tangisi suamimu atau anakmu sungguh-sungguh, malah hasilnya kebalikan yang kamu lihat. Kamu harusnya bilang apa? Puji
puji Tuhan. Nah ini Mas. Ngerti enggak? Ngerti enggak maksud saya? Sebab kamu itu percaya, iman itu percayakan sesuatu yang kelihatan atau enggak? Lah kamu kepengennya berdoa langsung kayak kesaksiannya Ivana tadi. Perhatikan. Ini kesaksian Ivana ini kamu perhatikan, dan apa yang saya khotbahkan ini kamu perhatikan. Ini tidak bertentangan. Hati-hati, perhatiin. Yang disaksikan Ivana tadi, dia berdoa atau dia melakukan perintah Yesus. Beda. Kalau yang saya doakan, yang saya beritakan ini, saudara berdoa belum diperintah Yesus. Saudara berdoa karena kamu terbeban oleh suamimu, oleh anakmu, oleh saudaramu, oleh orang yang kamu kasih, kamu doa. Tetapi ternyata balasannya, ternyata hasil yang kamu lihat itu mengecewakan. Itu Mas. Tapi kalau Ivana ini tadi bersaksi, perhatikan, dia dengar firman dulu. Kamu pergi ke sana, berdoa. Jadi. Ngerti. Lain toh? Kalau Ivana yang saksi tadi, semuanya jadi karena firman. Tapi kalau kamu berdoa, hasilnya malah kebalikan daripada yang kamu lihat, itu malah Mas. Ngerti? Jangan bingung. Ini saudara bedanya. Nah, karena apa? Karena kalau Tuhan sudah berfirman, itu bukan kamu, tetapi dia pribadi mau segera melaksanakan hal itu. Tetapi kalau saudara dan saya yang berdoa karena belas kasihan, Allah akan melaksanakan, tetapi Allah pun mau memberkati saudara. Nah, ngerti? Sebab apa? Sebab hal yang pertama yang saudara lakukan, saudara tergerak, saudara berdoa, itu adalah yang dinamakan, yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa untuk manusia, Yesus mau mati untuk manusia. Tapi balasan manusia apa? Menyalibkan dia, menyakiti dia, menghina dia, meludahi dia. Dan Yesus berkata, justru itu Mas. Kenapa? Karena Yesus berkata, kalau aku nanti mati, aku akan menarik semua isi dunia ini datang kepadaku. Ngerti, saudara? Maka dari itu, ini pelajaran kuncinya. Kita ini mau dibentuk oleh Allah. Nyanyian tadi, aku mau menyenangkan, bentuk hatiku. Kita bukan mencari hasil di dunia saja, tapi kita mencari hasil di surga dan di dunia. Jangan bodoh. Ada yang bilang, aku tidak mau hasil di dunia, aku cuma hasil di surga. Saya bilang, silakan. Saya tidak mau. Saya mau surga dan dunia. Tetapi harus hati-hati. Karena kita ini berjalan di dalam iman. Sebab firman Yesus berkata bagaimana? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Loh. Jadi di surga dan dunia. Makanya saya dua-dua nikmati. Tapi perhatikan, harus
mata rohani dan telinga rohanimu tidak terpengaruh oleh apa yang ada di dunia. Ini yang sulit, saudara. Kita cari kerajaan surga serta kebenarannya, kita dapat upah di surga besar, tetapi di dunia nanti ditambahkannya. Jadi kita kalau menginjil, perhatikan seperti yang Ivana tadi katakan, ini benar. Dia kalau sudah berdoa, tidak perlu dicek bagaimana ya hasilnya. Nah, tapi saudara kepengennya kalau sudah berdoa, kepengen lihat hasil kan? Pengen. Kalau sudah berhasil, baru hatinya lego. Itu kayu apa mas? Kayu. Nah, ya makanya. Saudara, kita jangan lihat hasil, sebab iman itu tidak kelihatan. Percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan akan menjadi satu kenyataan. Makanya saya terus terang, kalau saya sudah berdoa, saya tidak peduli hasilnya. Tidak peduli saya. Apapun. Ini saya datang ke rumah sakit, diundang oleh dokter. Dokter ini bilang gini, Pak Yusa, tolong doakan ibu saya. Ibu saya ini keadaannya sudah gawat. Di rumah sakit, dokter spesialis, teman-teman bilang begini, ini cuma tinggal malam ini, mamahmu ini hidup. Dah dirawat, ditungguin, semua family panggil, karena malam ini nanti mau berangkat. Nah, saya diundang. Saya bilang, ada apa? Mama ini keadaannya gawat, Pak. Lah terus kamu mau apa? Semua family sudah kumpul, kita sudah siap. Tapi Pak, kita melihat mamah itu kasihan. Wong mau mati kok gelisah, berontak terus sampai perlu diikat sama tempat tidur. Kan kasihan Pak. Padahal dokter bilang jaringan otaknya sudah kacau, malam ini mati. Tapi matinya kayak gini, ini masuk surga apa neraka Pak? Ini dokter Kristen loh. Kira-kira kalau orang mau mati gelisah kayak gitu tuh menuju kemana? Neraka. Ya neraka. Surga itu enak, betul? Jadi ini manggil saya untuk apa? Pak, tolong Pak, dek mati ya mati, ben cepet. Tapi ya jangan gelisah gitu. Nah, aku udah diundang orang gitu itu paling seneng. Sebabnya apa? Paling cepet. Wong nganter ke surga itu paling gampang, paling enak. Hasilnya kekal, betul? Ya kan? Buat dua ke mati, langsung masuk surga, kan kekal. Mas toh? Padahal orangnya kepengen hidup, hasilnya mati. Nah, itu mas. Saya datang sama anak saya. Waduh, ini mak ini keroncalan terus, gelisah. Saya berdoanya cuma begini. Tuhan Yesus, apa yang saya harus lakuin ini? Tuhan bilang, bebaskan dia. Wah, pikiran saya. Kalau bilang bebaskan, Pak doain langsung game. Sekta, langsung saya datang. Bebas Tuhan. Waktu saya tutup mata, saya bilang, Tuhan Yesus, aku mau bertindak dalam namamu. Tuhan ngomong, bebaskan dari kuasa gelap. Loh, beda ini. Beda sama pikiranku. Tak pikir bebaskan terus mati. Oh, ada ikatan Tuhan ya. Nah, terus aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan, aku beritahu kamu ya, ini perintah raja loh. Bilang itu. Aku ini cuma melakukan menyambung lidah. Dalam nama Yesus, lepaskan orang tua ini, bebas. Amin. Waktu saya amin, mata saya buka, gerakannya 2 kali lipat. Berontaknya 2 kali lipat, sampai pakaiannya semebar. Langsung amin, keluarganya semua kan melotot semua lihat saya. Wong lihat emaknya gitu. Loh kok tambah gak karu-karuan. Itu Mas Pak Kayu. Ayo saya tanya. Hah? Mas Pak Kayu. Mas. Kayu Sa, ada apa?
Loh kok tambah kayak gitu? Lah aku bilang, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Saya bilang, loh Pak, sudah. Lah terus mereka bingung. Ini manggil hamba Tuhan, malah enggak karu-karuan. Nah, tapi saya enggak terpengaruh, saudara. Saya langsung bilang gini, selesai? Ya, sudah ya, tak pulang. Waktu saya diantar pulang sama dokter ini, semua mata tertuju Mae, pikirnya ini salah alamat ini, manggil hamba Tuhan ini salah. Ini malah Mae telanjang bulat. Ini salah ini. Tapi saya enggak bosen, saya keluar. Nah, saya enggak tahu hasilnya, saudara. Pulang sampai rumah, anak saya tanya, Debbie, Papa, nah kok tambah keroncalan? Aku bilang, Den, kamu harus belajar dari kenyataan dan firman Tuhan. Tidak pengaruh, Pak. Tidak. Kamu lihat nanti, Tuhan akan membuat mujizat. Oh gitu, Pak. Ya, pulang sampai rumah. Lusa, ibu ini sama anaknya datang ke rumah saya. Lalu ibu ini, Pak Yusa, terima kasih ya. Wah, Tuhan itu luar biasa. Aku bilang, loh, ibu itu siapa? Kok terima kasih itu aku ngapain sama kamu? Kamu utang budi apa sama aku? Ini karena dia datangnya itu bukan anaknya sama dokter, anaknya perempuan, anak dokternya laki. Jadi saya nggak kenal. Jadi dia bilang, terima kasih Pak, ada apa? Loh, anaknya bilang, loh Pak, ini mama yang mbok doake kemarin dulu dok di Boromeus yang malah keroncalan, malah sampai pakaiannya semebar itu loh. Hah? Sembuh? Aku bilang itu. Loh lah sehat gini kok Pak. Loh lah pada waktu itu kan tambah keroncalan katanya malamnya mati. Aku bilang. Terus dia bilang, lah ya demikian Pak Yusa itu keluar pintu. Mama ini kayak orang lepas dari cengkeraman setan. Lemes, bisa tenang terus semalam suntuk tidur nyenyak. Pada waktu Pak Yusa masih di dalam kamar, polanya kayak begitu. Demikian Pak Yusa bilang, nggak apa-apa, kita semua tanya. Tapi Pak Yusa kok santai keluar seenaknya. Kita ya bilang ini salah alamat ini, manggil kok malah nggak karu-karuan. Tapi demikian Anda keluar dari pintu, masuk mobil itu, mama itu kayak orang tidur nyenyak. Lalu besok pagi bangun diperiksa dokter, dokternya geleng-geleng ngambil alat otaknya di scanning lagi. Dokternya geleng-geleng. Ini dalam waktu semalam bisa sempurna kayak gini nih, dikasih apa? Yesus. Langsung besoknya pulang. Oh, terus saya bilang, Mak, kamu sakit hati ya sama mantu-mantumu sama cucu-cucumu? Iya. Bertobat. Nanti kalau enggak, kamu nanti digoda setan tambah parah. Iya. Sebetulnya mak itu tadi malam sudah mati, tahu enggak? Ini kasih kesempatan oleh Tuhan berbuat baik dan bertobat. Oh iya, terima kasih. Pulang, sampai sekarang sehat. Kita harus belajar firman Tuhan, saudara. Karena kalau saudara dan saya tidak mengerti firman Tuhan, selama ini yang kita kumpulkan itu bukan emas, tapi kayu. Kalau emas masuk dalam ujian api penderitaan, tahan, itu emas. Jadi saudara dan saya kalau berdoa untuk orang, jangan terpengaruh oleh apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Tetapi lakukan firman. Sebab Yesus berkata apa? Lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Ayat 46. Ini penting sekali saudara. Sebab banyak orang membangun rumahnya di sana itu dengan kayu dan jerami, bukan dengan emas. Tapi kalau engkau punya dasar yang kuat, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Ini. Jadi kalau saudara dan saya mau mempunyai dasar yang kuat, itu dasarnya adalah menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman tidak terpengaruh oleh hasil yang kamu lihat dan dengar sementara di hadapanmu. Sementara kamu masih hidup. Tapi kamu percaya bahwa apa yang kamu doakan, ya dan amin. Itu mas, saudara. Itu mas. Supaya kenapa? Sebab kalau engkau tidak ditunjukin, supaya jangan sampai saudara dan saya jatuh ke dalam kesombongan. Karena Tuhan itu tahu. Tetapi jikalau kita menghadapi kesulitan, itu ujian api. Dan kamu tidak goyah, itu mas. Jadi, kalau kamu melihat hasilnya jelek, kamu harus bilang apa? Puji Tuhan, mesem malam emas. Lu kok tambah parah? Emasnya tambah murni. Karena digodoknya tambah lama. Tapi saudara kepengennya cepet dan kelihatan gitu loh. Kayu. Makanya kalau ada kesulitan, jangan khawatir. Nah, saudara tadi bersaksi kalau dia pergi ke mana tadi? Sumber Berantas. Nggak lihat, saya ngalami saudara. Bukan kabut. Malam. Saya sama Petrus sama Tuhan dari Tegal ke Temanggung. Berangkat dari Tegal jam 9. Sampai di Weleri, persis masuk ke daerah yang naik ke atas gunung ke Wonosobo. Bukan kabut. Mobil itu pada waktu siangnya diganti lampunya sama cat-outnya, maksudnya supaya lebih terang. Montire salah masang. Jadi di tengah jalan akhirnya habis. Jadi lampunya tambah lama lampunya besar mati. Loh, aku bilang, lampunya mati. Wah, akhirnya habis, klaksonnya nggak bunyi. Di tengah-tengah sawah. Aku bilang, ini dek kamu berhenti. Wes, bubar tidur di tengah jalan. Lah terus piye om? Jalan dalam nama Yesus. Tanpa lampu. Ya. Lah terus jalanannya lihatnya piye? Nggak tahu. Wes, pokoknya sembahyang, jalan. Oh, aku bawa baterai. Bawa senter. Saya pegangi senter. Jalanannya kan gelap gulita, wong kampung. Selama ada senter, lumayan. 10 menit senternya putus. Wah, aku bilang gitu. Lah ini dia om. Kok gelapnya kayak gini? Jalannya enggak gitu. Wong sudah jam 10:30. Wah, enggak ada lampu nih om. Aku bilang, wes sekarang gini. Kamu berkata gini, jalan, terus jalan, dalam nama Yesus. Yesus itu terang dunia. Dan saya terang dunia. Jalan. Wah, ya wis, ayo jalan terus. Wah, pasang mata melomot-lotot dulu. Motot. Saudara tahu, karena kita percaya jalan terus, Tuhan itu luar biasa. Bulannya datang. Jadi Loh, kok tambah terang? Saya lihat, oh bulan. Bulannya muncul.
Loh, jadi dari Weleri sampai Temanggung jam 12 malam. Itu tanpa lampu, pakai bulan. Sampai di rumah, mesinnya mati kletek, akhirnya habis kletek. Saya bilang, Pep, sudah mobilnya taruh di luar rumah aja. Wah, nah ini piye? Lah sing mbok nyurung-nyurung siapa? Wong akhirnya habis, galanya habis. Wis ben lah urusan sesuk. Kalau kita tadi selamat, mosok mobil di luar enggak selamat. Kita tinggal tidur nyenyak adalah Yesus yang ngirim malaikatnya suruh jaga. Saudara, di dalam kesulitan selalu ada jalan keluar. Amin. Percaya enggak? Amin. Nah. Tapi kalau di dalam kesulitan lalu kamu sudah tawar hati, apa yang kamu dapati? Hah? Kesusahan tidur di tengah jalan. Tapi kalau di dalam kesulitan kamu tidak tawar hati, Allah sanggup buka jalan. Caranya bagaimana? Enggak tahu. Ada seorang suami istri, anaknya perempuan satu. Anaknya perempuan ini cinta Tuhan luar biasa. Dia cinta Tuhan luar biasa dan dia berdoa untuk ayah bundanya. Tuhan, aku rindu ayah bundaku ini bertobat. Akhirnya Tuhan bertanya, kamu rela berkorban segala-galanya untuk ayah bundamu masuk surga? Ya Tuhan. Engkau mengasihi ayah bundamu dan mengasihi aku? Ya Tuhan. Kamu percaya kalau aku tahu jalan yang terbaik bagaimana ayah bundamu bisa bertobat? Percaya Tuhan. Terus, oke, aku akan buka jalan dan jalan itu aku sudah tetapkan dan pilih dan itu jalan yang terbaik untuk ayah bundamu masuk surga. Anak ini kan sukacita. Puji Tuhan. Wah, ya rajin. Ya lihat mamahnya, papahnya tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Tambah cari kekayaan, tambah banyak, kayanya bertambah-tambah, malah lupa. Dia bilang gini, Tuhan, aku ini berdoa berbulan-bulan sampai tahunan kok tambah lama tambah. Papa mau berkati kaya raya kok malah gini Tuhan. Tuhan bilang, loh kamu ini percaya kepada Bunda bahwa aku sudah tahu jalan yang paling baik. Percaya. Ya. Terus Tuhan ngomong, sekarang sudah hampir tiba waktunya. Karena Tuhan berkata begitu, dia punya Alkitab. Alkitabnya ditulisi di belakangnya, di depannya. Papa, Mama, aku mengasihi engkau. Dan aku percaya Papa, Mama, satu kali kelak Papa, Mama dan aku kumpul di surga. Papa, Mama rindu untuk kumpul dengan aku, bukan? Lalu ditempeli foto, ditanda tangani dari anakmu yang mengasihi engkau. Nah, saudara tahu, setelah dia nulis itu, beberapa hari kemudian, dia mencium ayah bundanya, dia bilang, sayang, aku sayang papa. Ya. Memang anak perempuan satu. Di SMA kelas 3. Pulang naik becak, mama papa tidak bisa jemput, suruh naik becak, ditabrak mobil, mati. Mati, saudara. Ayah bundanya belum bertobat. Kecewa kan? Kecewa? Kayu lagi. Loh, saudara ini tahu enggak rencana dan jalannya Tuhan pasti baik? Hah? Amin. Nah, kira-kira orang tuanya ini bisa bertobat enggak lihat anaknya malah mati? Saudara tahu? Dia pada waktu ngumpulin semua barang-barang anaknya, Alkitab ini di atas meja belajar anaknya. Lalu Alkitab ini dibuka oleh bapak ibunya dengan tangisan, dengan air mata. Waktu dibaca,
Dia bertanya, bukankah papa mama ingin berkumpul dengan aku? Papa mamanya menangis. Dia berkata, ya betul nak, aku mau ingin dan rindu berkumpul dengan engkau. Lalu ada suara, satu-satunya jalan, kau harus percaya Yesus. Tanpa percaya Yesus seperti anakmu, engkau tidak akan kumpul dengan anakmu di surga. Ayah bundanya hari itu datang mencari Yesus. Dan dia bertobat, dia dibaptis. Dia berkata, aku harus menjadi pengikut Yesus yang setia seperti anakku, supaya pada waktunya aku bertemu dengan dia. Jalanmu bukan jalan Tuhan. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Sediakah engkau? Percayakah engkau kalau rencana Allahmu itu indah? Tapi bukan yang kamu lihat, bukan yang kamu dengar. Tapi ucapkan syukur bahwa Allahmu merencanakan yang terbaik. Saudara, kita tidak bisa mengerti jalannya Tuhan. Kita tidak bisa mengerti pikirannya Tuhan. Tapi kamu dan saya harus percaya bahwa rencana Allah itu pasti baik, biarpun hal itu pahit. Tetapi itu jalan yang terbaik untuk engkau dan saya. Sebab firman Tuhan sudah berkata, ucapkan syukur dalam segala perkara. Percayalah bahwa Allahmu itu mengasihi engkau. Dan dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Waktunya sudah amat singkat, saudara. Kita harus rela dibentuk. Jangan hanya memikirkan kayu. Jangan hanya memikirkan apa yang di dunia ini. Tapi pikirkan Yesus. Karena dia mengasihi engkau dan saya. Engkau tidak akan dibiarkan telantar. Engkau tidak akan dibiarkan miskin. Tapi Allah tahu jalan yang terbaik untuk engkau dan saya. Maka engkau akan mendapatinya. Karena dia mengasihi engkau dan saya.